Annyeonghaseyo, welcome back to ZT Works YouTube channel. Oke guys, pada kali ini ya tapi diam. Aku tahu ini baju yang sama yang kemarin. Ya, tapi kan ini buatnya tuh barengan. Di hari yang sama, baju yang sama, langsung gas 3 konten gitu. Oke. Jadi hari ini aku bakal nge-reaction komunitas aku sendiri. Ini karya original komunitas aku sendiri, which is itu Invasion DC. Jadi mereka itu bikin Art in Motion atau AIM yang kedua. Ya, jadi yang pertama itu ada akunya, salah satu koreografer udah itu aja ya, salah satu koreografer di AIM yang pertama. Nah, ini volume 2. Jadi mereka ini bikin khusus yang cewek lah, yang lady style lah, atau lebih ke girly style lah, apapun kalian nyebutnya ya, bebas. Jadi yang terlibat di sini adalah cewek-cewek dan cowok-cowok yang bisa nari cewek. Sedangkan kalau aku nggak bisa nari cewek, jadi aku tidak terlibat untuk project AIM volume 2 pada kali ini. Oke, jadi ini salah satu project besar ya yang mereka lakukan. Dan didirectnya oleh Ales kalau nggak salah, sama Jeremy. Koreografernya kalau nggak salah ada Hani, ada Ales, terus ada siapa lagi, aku lupa. Ya, nanti kita tinggal baca-baca aja langsungnya di situ ya. Dan videografernya ini kalau nggak salah dari Key Project kalau nggak salah ya. Ya gitulah. Oke. Kalau gitu langsung saja. Nanti di sini aku bakal nilai semuanya, dari videografinya, dari dance-nya, pemilihan lagu, koreografi, musicality, apapun aku akan nilai di Invasion AIM volume 2 pada kali ini. Oke, aku sangat excited karena ini komunitasku sendiri dan aku nggak ngelihat sama sekali progresnya gimana, sedangkan aku benar-benar tidak tahu mereka pilih lagu apa lah, gerakannya gimana, konsepnya apa, nggak tahu. Tapi di sini aku notice ini cukup lama guys, 10 menit durasi totalnya. Tapi 10 menit udah sama kredit sih ya, harusnya di sini cuma 9 menitan lah. Itu juga lama sih untuk sebuah dance project. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai. Ini dia, Invasion AIM Art in Motion volume 2. Dance film by Invasion DC from Indonesia of course. Oke, 3, 2, 1, and semoga tidak kena copyright ya saya ya. Takut banget sama copyright nih. Mari kita mulai. Oh, ini teasernya dulu. Kaget tiba-tiba kirain langsung mulai kayak gitu. Scene pertama dibuka oleh Natharin, wibu kita sejati. Natharin on red. Itu red kan bener, kirain lampunya yang red. Aku nggak terlalu hafal nama mereka, tapi itu Melis barusan. Terus aku nggak hafal nama mereka ya guys. Karena komunitas itu tuh gede. Anggoen. Oh, ini Ibunda Ratu belum muncul di sini ya. Ini mereka ada pembagiannya soalnya. Oh, tangannya Cecil offside sampai keluar bar guys. Sepertinya ini mereka bikin semua ya kostumnya ya. Itu di belakangnya Hani ada apa ya? Habiskah scene pertama? Oke. Manja ya, Les. Apakah semuanya akan gelap konsepnya seperti ini? Oh, nice. Ini lagu apa ya? Kayak lagu TikTok ya? Karena lagunya lebih slow jadi bingung.
Oh, akhirnya cerah, akhirnya cerah. Kirain bakal gelap kayak gitu semua. Oke. Calm down. Oh, calm down. Calm down. Afro, guys. Calm down. Biar nggak copyright aku ikut nyanyi guys ya, biar apa tuh ketutup sama suara aku. Tapi aku tetap fokus kok, aku tetap fokus nonton. Nana nana lulu. Wah, sebenarnya lagu ini tricky banget sih kalau mau dibikin koreografi, karena beatnya tuh hampir nggak ada, cuma tak 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 tak, cuma gitu doang. My God. Tapi mereka nggak ngelakuin afro sih ya kalau aku ngeliat ya. Masih hall dance gitu. Hall dance koreografi gitu aku ngeliatnya. Atau aku salah ya? Karena afro tuh masih jarang banget. Anjay. Anjay. Oke. Apa nih? Unik. Maksudnya unik ya? Unik ya, unik. Tulisan kebalik aku langsung ngebug. Balik ke gelap lagi. Kok silau banget ya? Oh, lampu sorot, mantesan silau banget. Kenapa ada Stephen di sini? Anjay, si Anggun. Widih. Hah, bisa gitu? Oh. Rapi amat. Mampus. Di sini agak noise ya. Maksudnya bukan noise sih, tapi kayak blur gitu loh. Kenapa ya? Apakah ISO-nya ketinggian? Anjay. Nice Fog. Itu salah kah? Bukan ya? Kirain kayak ada yang salah. Sip. Terang lagi. Saya lucu sih. Oke, baru ini aku ngerasa ada perubahan grafik di lagu ini doang. Kalau ke belakang-belakang, depan-depan tadi agak flat lagunya. Kayak semua lagunya setipe. Nah, pas di sini baru ada something yang agak fresh gitu. Anjay, oke, that's cool. I like that one. Oke. Lucu juga konsep mereka piyama kali ini. Nice. Ya, tengah Hani bagus. Oh, nice dude. Nice cut. Nah, di sini aku suka apa namanya? Secara look di sini bagus. Nggak separah gelapnya kayak awal-awal tadi. Galak. Oke. Oh.
Baru aku bisa nontonnya serius, sumpah. Oh, ini gelap banget. Oh, habisin. Lo mati lo. Hah, habis kah? Jangan bercanda, ini nggak habis sih, nggak mungkin sih. Nggak mungkin habisnya di sini. Mungkin kayak grouping sekaligus perkenalan kali. Habis? Masa? Hah? 8 menit udah lewat, 8 menit nggak berasa, sumpah. Oke, koreografi Honey habis guys, ternyata guys. Kita ngeliat sampai habis ya, biar tahu informasi. Koreografi Ales. Koreografi cuma 2 kah? Oh, koreografer cuma 2. Oh, iya. Dancernya ada total tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 penari ya. Director Jere, Production House Key Project, Wardrobe Silk Crew. Oke, sponsor by. Habis ya. Apalagi nih, banyak juga sponsornya. Oh, sponsornya banyak juga ya. Oke. Syutingnya di JIS dong, Jakarta International Stadium. Ngomong apa sih saya? Oke, cool, habis. Oke. Alright deh. Oke, saatnya kita sesi komentar. Oke, so aku akan mulai dari visual dulu ya. Visual itu ada banyak nih. Ada kostum, ada videografinya, ada color gradingnya, sama ada set. Set itu maksudnya ya setiap scene-nya mereka gitu kan. Oke, jadi kalau untuk kostum dulu ya, yang paling sederhana. Aku suka sama setiap kostum yang mereka pakai. Bisa dibilang aku suka sama setiap kostumnya ya. Jadi menurut aku mereka milih kostumnya itu benar-benar oke banget. Terus kostum semuanya niat, nggak ada yang setengah-setengah gitu ya. Semuanya niat, semuanya ikechi, cocok banget sama konsep-konsep mereka gitu. Itu kostum jadi nggak ada masalah. Bagus banget pemilihannya, good job buat tim kostum. Terus aku akan komentar soal videografinya yang meliputi tadi banyak hal ya. Dari setting, dari color grading, dari ya pokoknya itulah. Nah, dari di sini videografinya menurut aku tentu saja kalau misalnya dibandingkan sama AIM volume 1 lebih bagus AIM volume 1 karena apa ya nggak jelasin ya. AIM volume 1 itu dikerjakan oleh videografer yang bisa dibilang lebih lah. Pokoknya bisa dibilang lebih baik. Oke, pokoknya dikerjakan oleh videografer yang menurut aku lebih banyak jam terbangnya dan lebih tahu mungkin soal settingnya tuh harus gimana gitu kan. Kebetulan yang ngerjain videografernya kan adalah Key Project nih, sedangkan aku lumayan tahu sama Key Project gitu kan. Ya Key Project itu sebenarnya oke, bagus, tapi kalau dibandingin sama A Studio, of course A Studio itu yang ngerjain Starby, A Studio yang ngerjain boyband terkenal, iklan, semuanya A Studio yang ngerjain Glass gitu kan, itu A Studio. Jadi levelnya tuh berbeda. Walaupun A Studio pun mau disandingin sama videografer aku misalnya Cityworks ya, brand aku ya, itu juga Cityworks nggak ada apa-apanya guys. Jadi A Studio tuh emang ada di atas lah gitu. Jadi mungkin kalau untuk dari segi videografi, volume 1 yang dipegang A Studio itu lebih baik daripada AIM volume kedua, itu yang pertama ya. Terus lebih baiknya kenapa, atau kenapa volume kedua ini nggak lebih baik daripada si volume 1? Karena volume kedua ini menurut aku banyak set yang dipaksain. Dipaksain itu dalam arti terlalu gelap sama permainan lighting warnanya terlalu kontras atau terlalu mencolok di beberapa set gitu loh. Jadi aku kayak ngerasa lebih nggak nyaman nontonnya ketika scene-nya tuh gelap, yang bener-bener gelap. Sampai kameranya noise, sampai ada flare, sampai ada pantulan cahaya.
sampai gambarnya juga buram, detail langsung berkurang. Nah, jadi itu kekurangan pertama di visualnya AIM volume kedua kali ini gitu ya. Jadi aku bisa ngelihat nih, apalagi mereka ini emang konsepnya itu dark dari awal sampai set kedua, set ketiga yang mana sih? Aku lupa. Oh, dari awal sampai set kedua itu panjang dan itu gelap banget. Semuanya gelap. Terus masuk ke yang di outdoor siang, yang lagunya Afro itu baru masuk terang. Habis itu mereka gelap lagi. Setelah gelap lagi, terang lagi, baru terakhir gelap lagi gitu kan konsepnya, scene-nya. Nah, yang menurut aku gelap yang paling pas itu adalah di scene terakhir. Ya, itu gelap yang menurut aku paling benar gelapnya. Kayak gambarnya masih terjaga, warnanya masih bagus, warna kulitnya masih keluar. Kalau untuk sisanya menurut aku itu too much, terlalu gelap. Itu menurut aku pribadi ya. Kalau menurut kalian atau menurut mereka itu pas, ya juga it's okay juga, nggak apa-apa. Karena ini adalah pendapat aku pribadi, oke? Oke. Kalau untuk itu set ya, jadi itu mempengaruhi dari lightingnya, penempatan lightingnya, setting lightingnya, tata letak atau cara penempatan lightingnya, susunannya tuh mau gimana gitu kan, itu juga pengaruh ke sono. Kalau kamera menurut aku nggak terlalu ngaruh banget sih, walaupun kamera CA Studio tuh emang lebih mahal, lebih bagus itu kan, cuma itu juga bukan faktor utama lah, karena kamera yang dipakai ini juga aku taunya itu udah cukup baik lah kameranya, nggak buluk-buluk amat. Buktinya pun yang di tempat gelap pun yang aku bilang tadi yang bagus itu masih bisa terjaga dengan sangat baik gitu loh. Berarti set yang gelap lain itu jauh lebih gelap lagi, makanya kamera udah nggak bisa handle, harusnya itu nggak bisa dipaksain gitu loh. Lebih baik begitu. Oke. Terus untuk masalah color grading di sini banyak juga yang dipaksa naikin kalau menurut aku ya. Maksudnya dipaksa naikin itu adalah ketika aku ngelihat beberapa scene yang noise-nya kelihatan parah banget, itu berarti ada dua kemungkinan, antara settingan kameranya salah atau settingan kameranya pas dilihat di preview terlalu gelap, jadinya mereka pas editing dinaikin paksa exposure-nya biar lebih terang. Dan itu mengakibatkan noise juga sama aja. Jadi ya mungkin balik lagi ke settingannya, secara teknisnya ya. Jadi ya gitu untuk color grading, jadinya terlalu beberapa, ada yang warnanya terlalu dipaksain naik, ada juga yang kalau warna pucat di sini nggak ada sih, semua warnanya bagus. Terutama warna yang siang itu semuanya aku rasa nggak ada masalah, hampir nggak ada masalah. Gitu guys. Oke, itu untuk segi videografi. Wah, panjang ya video 18 menit. Oke, sekarang aku akan langsung ngebahas soal dance-nya. Nah, dance-nya di sini. Kalau menurut aku di sini mereka untuk 8 menit nari, walaupun tadi aku nontonnya tuh kayak nggak berasa kayak tiba-tiba udah habis gitu kan. Jadi aku ngerasa pertama, mereka itu grafiknya terlalu banyak didiemin, terlalu banyak dibiarin kayak gitu. Terus baru digoyang, deng gitu. Nah, jadi kalau menurut aku tuh grafik yang baik itu adalah openingnya boleh agak low, tapi langsung dideng gitu kan. Terus jatuhin lagi, naikin lagi dikit, jatuhin lagi, naik lagi. Harus kayak gitu kan. Tapi kalau mereka ini enggak, mereka kayak gini dari bawah, naik dikit paling, makin belakang, naik, turun, naik kayak gitu doang. Jadi aku ngerasa sedikit flat di awal itu. Di awal aku ngerasa sedikit flat. Kenapa ya? Aku sih ngerasa kalau untuk AIM volume 1, set lagunya, perpindahan lagu itu lebih menarik kalau menurut aku ya. Karena kalau mereka ini milih lagunya tuh banyak kan temponya sama. Dek tak tak dek tak. Kayak tempo itu kayak selalu begitu gitu loh. Dari lagu kedua, lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga udah. Lagu ketiga juga pas Afro walaupun siang tapi tetap lagunya sama seperti itu. Lagu keempat aku lupa. Lagu yang bener-bener bagus itu, yang bener-bener menurut aku selera aku gitu kan, itu ada di lagu yang mereka pakai piyama, sama lagu ending yang dinamis banget gitu kan. Jadi gimana ya menurut aku ya? Jadi aku kayak nonton di awal itu kayak ngelihat hal yang sama di jangka waktu yang cukup lama, baru mata aku tuh agak dimanjakan di detik-detik terakhir. Memang tujuan mereka adalah naikin grafik di akhir ya. Tapi alangkah baiknya kalau di awal itu ada dimainin juga emosi kita gitu loh, emosi yang nonton. Gitu. Oke, jadi mungkin mereka di sini tujuannya untuk memainkan atau menunjukkan keseksian gitu kan ya. Cuma kalau nunjukin keseksian pun menurut aku nggak perlu sampai sepanjang itu juga sih. Kalau menurut aku ini too much aja sih, sebenarnya itu too much aja. Bukannya salah, cuma harusnya bisa lebih tepat kayak gitu.
Kalau menurutku ya, bisa lebih tepat. Dari segi eksekusi dance-nya dan pemilihan koreonya, di sini mereka sebenarnya secara eksekusi aku cukup suka lah, cukup puas ngeliat mereka. Eksekusinya baik, ekspresinya nyala, hidup di video. Cowok sama cewek juga semuanya bagus-bagus untuk ekspresi dan eksekusi narinya, nggak ada yang jomplang gitu kan. Terus dari segi koreografi, kalau dari segi koreografi ini agak tricky sebenarnya ya. Aku nggak bisa bilang bagus untuk segi koreografinya, dan aku juga nggak bisa bilang jelek untuk segi koreografinya. Cuma kalau misalnya kalian tadi kalian notice pas aku nonton, sepanjang nonton itu, aku bakal ngeluarin ekspresi spontan yang kayak, wis gitu. Nah, ekspresi yang seperti itu berarti aku mengagumi atau menemukan something di koreografi. Tapi kalau aku nontonnya diem, berarti itu menurut aku ya udah koreografinya di titik ya udah gitu. Nah, kalau aku sih lebih suka nyari koreografi atau konfigurasi yang bisa ada ini di setiap bagiannya. Misalnya scene pertama tuh ada itunya, scene kedua ada itunya, scene ketiga dan seterusnya selalu ada itunya. Nah, nanti kalau tinggal kita mainin grafik di ending baru banyakin itunya gitu loh. Maksud aku seperti itu. Jadi biar pas nonton tuh selalu bisa dimain-mainin emosinya. Itu menurut aku akan lebih baik seperti itu. Oke. Apalagi ya, kalau dari konfigurasi aku rasa juga nggak ada masalah. Untuk groupingnya bagus, maksudnya nggak flat gitu kan. Terus mereka juga mainin beberapa properti, kostumnya juga lucu-lucu di beberapa bagian. Sebenarnya mereka ini juga sangat-sangat kebantu sama kostum sih. Kalau menurut aku ya, kostum mereka tuh ngejual banget, nge-support konsep mereka banget di beberapa scene. Jadi karena mereka setiap kali scene ganti kostum, jadi aku ngerasa kayak looknya tuh bagus-bagus aja gitu loh. Jadi ya kebantu sama kostum juga. Eksekusi mereka juga kebetulan bagus, jadi kebantu juga sama itu. Cuma kalau mungkin dilihat dari pecah-pecahannya, masih bisa lebih bagus lagi daripada ini. Aku yakin sih mereka lebih bagus daripada itu, bisa pasti gitu loh. Oke, itu doang. Saya ngomong apa dari tadi? Ya, semoga teman-teman yang nonton video ini, terutama kalau ada anak Invasion yang terlibat di AIM, nonton bisa paham maksud aku gimana, dan bisa jadiin pembelajaran juga atau dapat something dari apa yang aku bilang, gitu ya. Ya, good job lah buat teman-teman AIM. Tepuk tangan buat Ales, Hani sudah membimbing adik-adik kalian bisa sebaik ini. Aku harap sih bisa lebih baik lagi di volume yang ketiga, kalau ada. Pasti ada sih ya, kenapa nggak ada? Oke, good job guys. Oke, dari itu aja. Sekarang aku bakal kasih skor untuk Invasion AIM volume 2. Itu skornya ada di... Oh, ini susah nih, sebentar. Skornya ya. 8 kah? 8? Ya, 8 masih bisa. 8 dari 10. Oke, nice. Oke, dah, itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Calm down. Calm down.